Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah perencanaan wilayah tentang pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster dengan dosen pengampu adalah Pak Asirin STMT. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Putri Aprilia, NIM 120220105 dari kelas RA. Selanjutnya yaitu outline yang memuat latar belakang teori klaster, pokok-pokok pemikiran keunggulan kompetitif, faktor penentu keunggulan daya saing wilayah, komposisi klaster, peran klaster dalam peningkatan produktivitas dan inovasi, strategis pengembangan ekonomi wilayah, dan kritik atas konsep klaster. Yang pertama yaitu latar belakang teori klaster. Teori klaster sendiri dicetuskan oleh Michael Eugene Porter, di mana pada tahun 1998 dia menjelaskan bahwa teori klaster merupakan pengertian yang lazim digunakan dalam ilmu ekonomi regional untuk mendefinisikan pengelompokan industri sejenis dalam suatu kawasan, dan ketika kegiatan industri itu bermacam-macam kemudian disebut aglomerasi. Konsep ini awalnya dilatar belakangi oleh krisis ekonomi dan juga lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat yang dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1990 sampai 2018, di mana terjadi penurunan yang sangat signifikan pada tahun 2009, namun naik kembali di tahun 2010 dan seterusnya. Lalu menurut Porter, pendekatan tradisional atau kebijakan industri untuk pembangunan ekonomi tidak berfungsi. Antara lain perbaikan lingkungan dan iklim bisnis, di mana ini bersaing secara agresif untuk investasi. Lalu yang kedua ada pembangunan industri berteknologi tinggi, dan yang terakhir yaitu pembangunan pertumbuhan tinggi. Selanjutnya di sini ada pokok-pokok pemikiran di mana Porter mengusulkan arahan baru tentang pengembangan wilayah yang terdiri dari pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan kekuatan potensial, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti yang mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Pembangunan berdasarkan data bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Lalu ada pembangunan berdasarkan strategi daripada tindakan, dan yang terakhir pembangunan prioritas dan urutan. Lalu di sini masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu faktor penentu keunggulan daya saing wilayah. Untuk faktor di sini ada faktor keunggulan secara mikroekonomi yang terdiri dari 3, yaitu kualitas lingkungan dan iklim bisnis, pengembangan klaster, dan kecanggihan strategi dan operasional perusahaan. Selanjutnya ada faktor keunggulan secara makroekonomi yang terdiri dari 2, yaitu ada kebijakan moneter dan fiskal, dan pembangunan manusia dan kelembagaan politik yang efektif. Dan yang terakhir, terdapat faktor endowment yang terdiri dari sumber daya yang telah dimiliki oleh manusia. Untuk mencapai keunggulan kompetitif ini, Porter mengusulkan teori klaster. Pemikiran intelektual awal dari klaster paling tidak berasal dari Marshall. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa klaster ini merupakan lingkup geografis. Suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu komposisi klaster berdasarkan ekonomi wilayah. Komposisi klaster yang saya ambil di sini yaitu komposisi klaster di Amerika Serikat. Dapat dilihat pada diagram bahwa komposisi klaster didominasi pada klaster lokal, di mana klaster global ini hanya 1/10-nya saja dari keseluruhan komposisi klaster. Yang dimaksudkan klaster global di sini yaitu melayani pasar nasional dan global, mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain, dan klaster lokal yaitu melayani pasar lokal, sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah di dalam negeri maupun luar negeri. Klaster ini
mempengaruhi persaingan dengan mencerminkan dan membentuk bagian Porter Diamond. Terdapat pengaruhnya, yaitu yang pertama meningkatkan produktivitas, meningkatkan kapasitas peserta klaster, meningkatkan peruntukan bisnis baru yang bergantung pada hubungan pribadi, komunikasi tatap muka, dan jaringan individu lembaga. Selanjutnya, yaitu peran klaster dalam peningkatan produktivitas dan inovasi. Peran klaster dalam peningkatan produktivitas di sini terdapat 5 peran. Yang pertama yaitu akses ke input dan karyawan khusus, akses ke informasi, akses ke industri dan barang publik, insentif dan pengukuran kinerja, dan complementarities. Selanjutnya yaitu inovasi. Perusahaan-perusahaan pada suatu klaster seringkali memperoleh lebih jelas dan lebih cepat memahami kebutuhan pembeli baru. Perusahaan di suatu klaster mampu bereksperimen dengan biaya yang lebih rendah atau dapat menunda komitmen besar sampai adanya kepastian yang lebih besar dari produk, proses, atau layanan baru yang akan berjalan dengan baik. Selanjutnya di sini ada strategi pengembangan ekonomi wilayah. Terdapat 3 strategi menurut Porter. Yang pertama, kembangkan keunggulan nilai-nilai wilayah. Yang kedua, kembangkan kekuatan unik yang dimiliki. Dan yang ketiga, yaitu mencapai dan pelihara keseimbangan wilayah sekitar. Untuk pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah, terdapat 6, yaitu stabilitas mikroekonomi publik, peningkatan kapasitas ekonomi, tetapkan aturan ekonomi mikro, kembangkan program, fasilitas perkembangan klaster, dan juga mendorong dan pemberian secara intensif. Dan pembahasan yang terakhir, yaitu kritik atas konsepnya Porter tentang klaster dan keunggulan kompetitif. Di sini ada kritik oleh Gordon and McCann tahun 2000, di mana dia menjelaskan tentang konseptual dari kelompok telah ditantang dan khususnya keterkaitan gagasan dengan keragaman pendekatan teoritis yang ada untuk aglomerasi geografis. Selanjutnya, kritik dari O'Donnell pada tahun 1997, tidak jelas apakah dan bagaimana daya saing terdapat bersifat teritorial dan didefinisikan dalam istilah lokalitas, wilayah atau negara. Dan yang terakhir, kritik Markussen pada tahun 1996, penekanan Porter pada gagasan persaingan dan daya saing yang berorientasi pada perusahaan dan industri telah dipertanyakan dalam kaitannya dengan pembangunan lokal dan regional. Meskipun banyak kritik dari para ahli yang mempertanyakan dan kurang sepaham dengan konsep Porter, namun terdapat karakteristik umum inisiatif klaster yang berhasil, yaitu adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif, batas klaster yang sesuai, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara bagian ataupun nasional. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.